Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin, berasal dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Pantai Cermen. Saat ini saya juga merupakan seorang mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Sekolah SMP Negeri 3 Pantai Cermen ini adalah sekolah yang masuk ke dalam kategori 3T yang jaraknya sangat jauh dari kota Melabuh. Kota Melabuh ini adalah kota tempat kelahiran para pejuang Aceh seperti Tuku Umar dan Cut Nyadin. Dulunya sekolah ini adalah sekolah SD SMP 1 atap yang kemudian baru pada tahun 2007 berpisah, namun masih berada pada lokasi yang sama. Sekolah ini hanya memiliki 3 buah rombel. Ada banyak kekurangan dari segi fasilitas sekolah, sarana dan prasarana, terutama laboratorium IPA yang belum dimiliki oleh sekolah beserta dengan peralatan bahan praktikum di dalamnya. Baiklah, pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran IPA di kelas 9 dengan materi hukum menggunakan aplikasi PET sebagai salah satu persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor daftar ujian 2022-430655, nomor peserta PPG 2015-014-86562 dan nomor induk mahasiswa PPG 22013921097086. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di sekolah yang kita cintai ini guna mengikuti pelajaran seperti biasanya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh beliau kita telah dibawa dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Ya, anak-anak sehat semua hari ini? Sehat. Iya, alhamdulillah. Hadir semua? Hadir. Ya, cuma 6 orang, enggak rame ya. Cuma 6 orang. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul
cek dulu kehadirannya. Yang pertama ada Dewi. Hadir. Irfandi. Hadir. Yang hadir tunjuk tangan. Zulfajri. Hadir. Siti Masyidah. Hadir. Marginda. Hadir. Muhammad Andrea. Hadir. Hadir. Ya, hadir semua, sehat semua ya. Oke, untuk menambah semangat atau jiwa nasionalisme kita nyanyikan dulu lagu nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Mohon berdiri semua. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, ujung tanah air, tanah airku Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menyium tanah airku, tanah airku Indonesia, menyium tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, boleh duduk kembali. Pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Tentang arus listrik. arus listrik, kemudian rangkaian terbuka, rangkaian tertutup. Jadi ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup dan tidak akan mengalir pada rangkaian terbuka, ya kan? Kalau rangkaian listrik itu ditutup, berarti dia akan mengalir. Tetapi kalau rangkaian listrik itu dibuka atau saklarnya dibuka, arus listrik tidak akan mengalir, sehingga ketika kita menyalakan barang elektronik dia tidak akan menyala. Misalkan lampu, berarti lampu kalau rangkaian listriknya kita buka, saklarnya kita buka, dia nggak akan nyala. Paham ya? Iya. Kemudian Bapak tanya lagi, pernah nggak kalian lihat di rumah itu kadang-kadang ada bola lampu yang terang, ada bola lampu yang redup? Pernah perhatikan? Iya, pernah ya? Pernah perhatikan ya? Nah, kalau bola lampu yang redup itu biasa di mana dipasangnya? Di dalam Iya, betul, di kamar mandi. Kalau yang terang itu lebih di ruang tamu ya, atau ruang keluarga, atau di ruang di teras atau di dapur ya, yang butuh pencahayaan lebih di situ ya. Jadi ada yang terang, ada yang redup, betul ya? Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kira-kira bola lampu itu ada yang terang, ada yang redup? Kalau terang Banyak baterainya. Jadi iya, bagus. Kalau yang redup bagaimana? Kalau kita kaitkan dengan listrik yang terhubung dengan sumber arus listrik yang di PLN, berarti arusnya besar, seperti itu ya, arusnya besar. Kemudian apalagi kalau nyalanya redup, berarti arus listriknya kecil. Padahal arus listrik yang dikasih sama PLN yang diteruskan ke kita itu sama besarnya. Berarti ada sesuatu di bola lampu tersebut.
kemungkinan nanti kita dapat jawabannya ya. Nah, perhatikan video berikut. Coba perhatikan videonya. Ya. Tembalikan ya. Semenong, kalau bahasa Aceh semenong, oke. Iya, iya. Oke. Kalau bahasa Acehnya semenong, oke, semenong. Kita orang Aceh biasa menyebutnya dengan semenong, ya. Jadi kita nembak ikan di dalam air sungai, ya. Itu pada saat siang atau malam hari? Tentu butuh penerangan kalau malam hari itu ya. Betul. Ya, pakai apa? Senter. Senter. Kalau pakai senter berarti ada bola lampu yang disenter, kemudian ada baterai yang dia gunakan, ya. Jadi semakin banyak baterainya, ya semakin terang nyala dari senter tersebut. Berarti kalau baterainya jumlahnya sedikit, nyala lampu senter itu bagaimana? Redup. Ini pernah sebelum pernah nembak ikan? Pernah ya, sering ya? Tidak ada hujan, ketika airnya tidak keruh ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan percobaan, siswa dapat menganalisis hubungan beda potensial, kuat arus, hambatan dan tingkat terang redupnya lampu dengan baik. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan bunyi hukum Ohm dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menghitung besarnya kuat arus dalam sebuah rangkaian dengan benar. Melalui kegiatan presentasi, siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan hukum Ohm dengan benar. Nah, ini dia lampu belajar. Tim kalian punya di rumah ya? Punya. Oke. Nah, cahaya lampu belajar yang kita butuhkan untuk menulis atau membaca itu bagaimana? Berarti butuh yang terang ya? Nah, kemudian ada lampu tidur. Ini lampu tidur. Cahayanya bagaimana? Redup ya? Berarti ada beda. Lampu belajar butuh cahaya yang terang, lampu tidur itu butuh cahaya yang redup. Ya kan? Nah, di depan kalian ya, ada sebuah lampu belajar. Iya. Apa ya? Lampu belajar. Ini lampu belajar ala di rumah Bapak pinjam sebenarnya. Ya. Bagaimana cahayanya? Terang. Nah, ketika Bapak redupkan, cahayanya sudah redup. Sama seperti yang lampu tidur tadi. Artinya apa? Lampu belajar ini bisa kita gunakan sebagai lampu tidur. Kalau kita mau belajar, kita pasang saja atau kita tekan saja tombolnya pada cahaya yang lebih terang. Ya, ada cahaya yang lebih terang. Tetapi ketika kita ingin tidur, kita bisa redupkan dia cahayanya supaya menjadi sedikit lebih redup, ya. Jadi tidak mengganggu kita di saat kita tidur. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini, ya, yang jadi pertanyaan hari ini, apa sebenarnya yang terjadi ketika Bapak meredupkan lampu belajar tadi? Padahal sumber arusnya sama, bola lampunya sama, artinya daya yang ada pada lampu sama. Kemudian sumber tegangannya juga sama, baterainya sama, di bawahnya ada baterainya sama, tetapi lampu ini bisa terang, kemudian juga bisa redup. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada yang tahu? Tidak, belum ya, belum tahu ya. Nah, ini akan kita jawab pertanyaan ini nanti dalam sebuah percobaan. Oke, Bapak bagi dulu kelompoknya. Yang pertama ada Dewi. Kelompok 1
Irfandi, Zulfajri. Ya, untuk kelompok 2-nya ada Siti Masida, Marlinda, dan Muhammad Andrean. Coba duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan tadi. Ya, duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke. Sebelum melakukan percobaan, ya, sekolah kita tidak memiliki ruang laboratorium, apalagi fasilitas yang ada di dalamnya. Alat praktik kita juga tidak punya, ya. Untuk mengganti percobaan hari ini, kita gunakan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi PET Virtual Lab. Ini sudah Bapak install secara offline. Nanti Bapak bagikan laptopnya. Kalian bisa kerjakan sesuai dengan LKPD-nya masing-masing, ya. Nah, sebelum mengerjakan aplikasi PET, kalian saksikan dulu video tutorial pengenalan PET Virtual Lab karena ini baru pertama kali kita coba. Mudah-mudahan berhasil kali ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya bagaimana? Klik di wire, tahan, lalu bawa ke arah tengah. Begitu juga dengan lampu. Klik di lampu, bawa ke arah tengah. Tahan dan lepas di sambungan yang terhubung. Kemudian klik icon gunting. Dia secara otomatis akan berpisah. Begitu juga di sini, jika terlampu dengan wire, klik di bagian yang terhubung. Kemudian klik icon gunting. Seperti itu, dia ke arah ujung baterai yang satu ke ujung baterai yang lainnya, sehingga akan terbaca secara otomatis bahwa tegangan yang ada di dalam baterai ini sebesar 13 volt. Selamat bekerja, mudah-mudahan sukses dalam melakukan percobaan ini. Buka di PET, ya. Buka di PET, ya. Kalian kerjakan dulu aplikasi PET-nya. Mana? Udah? Buka di PET. Kemudian sama-sama. Coba dirangkai. Ya, sama-sama, ya, sama-sama kerjasama. Apalagi yang diminta di LKPD? Lampu, iya, bagus. Kemudian resistor, oke. Kemudian bawa apa lagi? Ada kabel, oke, bagus. Pakai saklar nggak di situ? Ada saklarnya di LKPD, ada. Kalau ada bawa saklar, ya bagus. Ditambah kabel, ya, hubungkan lagi ke baterai. Bagaimana? Macet? Enggak macet. Nah, ini kan bisa nih. Ditarik mari kan? Nanti bawa lagi, klik 2 kali, diklik 2 kali dulu, ya, baru dibawa, ya. Ya.
Bagaimana? Nanti kalau belum paham boleh ditanyakan ya. Ya, kerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Ya, tarik ke atas. Oke. Ya, bagus. Ya. Iya. Iya, kan yang pertama kan 20 ohm. Kemudian yang 30 ohmnya. Ya, berarti resistornya kalian ubah 30 ohm. Nanti begitu juga untuk yang nomor 3-nya 40 ohm, 50 ohm. Perhatikan tingkat kurang redupnya lampu yang ada di dalam aplikasi PET. Ya? Gimana? Ya, 20. Nanti yang di sini kan ada 20 nih. Nah, ini ada 20. Ya. 20 yang ini berarti ini sudah 40, 20, 40 ohm berarti. Ya? Oke. Berarti sekarang yang sekarang berapa? Yang 40 udah, yang 50? Nah, dari yang 50 berarti ini buat 30, ini buat 10 aja. Ini buat 10. Ini buat dia kalau 50 berarti kan 40 di sini. Ya, dia ke 40. Nanti perhatikan tingkat terang redupnya lampu, terus kuat arus yang muncul di dalam ampermeter tersebut berapa? Ya. Ingat ya, kalian tulis ya, kalian catat ke dalam LKPD-nya, ya. Ditulis dalam LKPD. Ya, kalau sudah selesai percobaan pertama, kerjakan percobaan kedua. Kan ada 2 percobaan ya. Ada 2 percobaan. Kalau sudah selesai yang pertama, kerjakan percobaan yang kedua. Ya, waktu kita sekitar 10 menit. Boleh? Oh itu boleh ya. Boleh. Ya, kalau sudah percobaan 1 lanjut ke percobaan 2, yang belum ini kelompok ini belum ya, lanjut ke percobaan 2, kemudian diskusikan, jawab beberapa pertanyaan dan kesimpulan yang ada di LKPD-nya. Ya, ditulis di LKPD. Oke, sudah siap semua? Percobaan 1 sudah? Percobaan 2 sudah? Berarti sudah didiskusikan juga? Sudah ya? Kesimpulan sudah dituliskan ke dalam LKPD? Sudah. Bapak mau kalian presentasikan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan dengan menggunakan aplikasi PET. Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Oke, boleh kelompok 1 duluan. Ya, silakan. Ya, dilihat. Oke. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil cobaan ini. Hubungan antara besar hambatan dengan kuat arus listrik adalah berbanding terbalik. Jika hambatan besar, maka arus listrik akan kecil. Sebaliknya, jika hambatan kecil, maka arus listrik akan bernilai besar. Hubungan antara besar tekanan dengan kuat
tegangan besar, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian juga besar. Sebaliknya, jika tegangannya kecil, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian juga akan bernilai kecil. Pusat kuat arus 1A adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar yang memiliki hambatan sebesar 1 ohm. Pada saat diberi tegangan 1 volt, berdasarkan pengertian tersebut, beberapa besar kuat arus 1 pada suatu penghantar yang besar imbalannya R. Jika diberi tegangannya sebesar ini, tuliskan bentuk kesimpulan. Ya, boleh tulis di papan tulis bersamanya. Soal. Ya. Sebuah rangkaian listrik yang menggunakan baterai sebagai sumber arus dengan besar tegangan 1,5 volt memiliki hambatan sebesar 0,3 ohm. Hitunglah berapa kuat arus listrik. Ya, boleh ditulis di papan tulis jawabannya. Terbalik dengan hambatan. Iya, selesai. Boleh kembali ke tempatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, samaan yang kelompok 1 peroleh adalah sama dengan kuat arus, ya. Kuat arus ya. Kuat arusnya, kuat arus satuannya ini ampere sama dengan V per R. V ini adalah tegangan atau beda potensial, kemudian ada R hambatannya satuannya ohm. Oke. P sama dengan I per R. P sama dengan I kali R. I sama dengan P per R. 1,5 per 0,3. 15 per 3, 5 ampere. Berarti arus yang mengalir dalam rangkaian yang pada soal pada KPD adalah 5 ampere. Oke, bagus, benar. Kemudian Bapak mau kelompok 2 Antara besar hambatan dengan kuat arus listrik adalah berbanding terbalik. Jika hambatan besar, maka arus listrik akan kecil. Sebaliknya, jika hambatannya kecil, maka arus listrik yang mengalir akan bernilai besar. Ya, sudah kesimpulannya? Kesimpulan, besar arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik terbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, terima kasih dan beri aplaus kepada kelompok 2 yang kembali. Ya, ada hubungan beda potensial dan arus listrik, perhatikan. Ya,
Ini ada seorang peneliti yang bernama George Simondo. Dia membuat suatu grafik beda potensial terhadap arus listrik. Ternyata grafik tersebut membentuk suatu garis lurus yang condong ke kanan. Nah, grafiknya seperti ini. Ini sama seperti tabel yang kalian buat tadi. Jadi grafik ini menemukan bahwa kemiringan grafik sama dengan besar hambatan yang digunakan dalam penelitian. Ya. Nah, kemudian ini dia. Ada hubungan antara besar hambatan dan kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian adalah berbanding terbalik. Jadi berbanding terbalik kalau kita gambarkan grafiknya. Jadi kalau Bapak gambarkan ini dia ya. Kalau ini R-nya, maka ini I-nya. Jadi grafiknya seperti ini dia. Artinya apa? Semakin besar hambatannya, kuat arusnya semakin kecil. Ada satu lagi grafiknya. Yang kedua ada hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan. Nah, kalau kuat arus listrik dengan tegangan, ya, ini I-nya, ini V, maka semakin besar, ya, semakin besar kuat arusnya berarti tegangannya semakin besar pula, ya. Oke. Ya, kesimpulan dari percobaan itu apa? Bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau koruptor akan berbanding lurus dengan beda potensial ketegangan yang diterapkan padanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Ohm yang sudah kalian tuliskan tadi. I sama dengan V per R. Atau ketika kita balik rumusnya, V sama dengan I dikali dengan R, ya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Ohm. Kembali lagi ke permasalahan di awal, bahwa sebuah lampu tidur, lampu belajar bisa kita gunakan sebagai lampu tidur, ya. Oke, bahwa sebuah lampu belajar bisa kita gunakan sebagai lampu tidur dengan meredupkan cahayanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Gimana? Ya, ini. Tadi kan sudah dicoba ya. Ketika kalian naikkan resistornya, ketika kalian naikkan hambatannya, cahaya lampu pada percobaan bagaimana? Redup, ya. Cahaya lampunya redup. Ketika kalian turunkan nilai hambatannya, cahaya lampu bagaimana? Terang. Nah, sebenarnya yang terjadi pada lampu ini itu sama seperti percobaan yang telah kalian lakukan. Artinya ketika Bapak terangkan dia, hidupkan dia, nyala lampunya terang, berarti arus yang mengalir itu besar. Nah, ketika Bapak lakukan atau ketika Bapak kecilkan dia, cahayanya menjadi redup, ya, dari terang menjadi redup. Artinya, ya, Harus yang sudah mengalir itu kecil. Iya, arus yang mengalir itu kecil. Artinya perlakuan Bapak adalah membesarkan hambatannya atau resistornya. Paham ya? Oke, beri plus buat kita. Ini kesimpulannya bahwa lampu belajar dapat diubah menjadi lampu tidur dengan cara memperbesar hambatan yang ada pada lampu sehingga tegangan dan arus listrik yang mengalir dalam lampu menjadi kecil dan menyebabkan lampu semakin redup. Oke, ada sebuah latihan soal. Kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan satu soal saja, ya. Tulis nama ya, tulis nama, kemudian kelas. Satu soal saja ya. Suatu penghantar yang dihubungkan dengan sumber listrik yang beda potensialnya 18 volt dapat mengalirkan arus listrik sebesar 3 ampere. Hambatan penghantar tersebut adalah, itu pertanyaannya. Rumusnya sama, ya. Boleh seperti yang kalian kerjakan tadi. Bapak kasih waktu 5 menit, ya.
dikumpulkan. Tolong sebentar tolong dikumpulkan, dikutip semua semuanya, bawa kemari. Ya, dikumpulkan. Kemudian ada satu lagi lembar refleksi pembelajaran hari ini yang Bapak minta kalian jawab. Ya, di sini apa yang ada di dalam pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, sudah. Kalau sudah dikumpulkan, tolong tolong dikumpulkan. Sudah kan? Ya, kalau sudah dikumpulkan. Oh, ya Andrean saja. Oke, dibuka. Ya teman-teman juga yang lain. Sampai kita di penghujung pertemuan hari ini, bahwa kita sudah belajar, bahwa kita sudah memahami dengan melakukan percobaan aplikasi PET. Ya, mungkin karena kita belum punya lab di sini, kita coba dengan menggantinya menggunakan aplikasi PET Virtual Lab. Ya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara kerja sebuah lampu belajar yang kemudian diubah menjadi lampu tidur. Ya, apa yang terjadi di dalam rangkaian listriknya, bahwa ada hambatan yang diperbesar. Nah, ketika hambatan diperbesar, arus listrik yang mengalir akan kecil. Seperti persamaan tadi, ketika hambatannya diperkecil, maka arus listrik yang mengalir akan besar sehingga nyala lampu besar. Ya, oke, Bapak ingatkan sekali lagi pertemuan berikutnya. Tolong kalian pelajari di rumah mengenai hukum Kirchhoff, dibaca-baca. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya lebih mudah untuk kita pahami. Ya, terima kasih atas segala perhatian kalian. Bapak mohon maaf di mana ada segala kekurangan dan kekhilafan.